Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran akuntansi perusahaan dagang kelas 12 semester 6. Baiklah, pada episode 2 ini kita akan membahas akun-akun khusus pada perusahaan dagang. Mari kita simak bersama-sama. Baiklah, kita akan membahas akun-akun khusus yang hanya ada pada perusahaan dagang. Sebagaimana kita ketahui, akun ini adalah tempat untuk mencatat transaksi. Maka pada perusahaan dagang, yang pertama adalah akun penjualan, yaitu akun yang digunakan untuk mencatat penjualan barang dagang, baik secara tunai maupun secara kredit. Kita lihat bagaimanakah proses pencatatan dalam jurnal umum. Maka jika penjualan dilakukan secara tunai, maka jurnalnya adalah debitnya kas, kreditnya penjualan. Tetapi jika penjualan dilakukan secara kredit, maka kita akan mendebit akun piutang dagang. Nah, akun penjualannya dicatat di sebelah kredit. Nah, inilah penggunaan akun penjualan pada perusahaan dagang. Selanjutnya yang kedua, yaitu akun retur penjualan. Akun retur penjualan, yaitu akun yang digunakan untuk mencatat penerimaan kembali sebagian barang yang telah dijual kepada pembeli karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Nah, artinya ketika perusahaan itu menjual barang dagang, ketika ada yang tidak sesuai dengan pesanan, maka akan dikembalikan kepada perusahaan. Nah, ketika perusahaan menerima kembali sebagian barang yang telah dijual, namanya retur penjualan. Nah, pencatatan ke dalam jurnal umum dilakukan seperti ini. Jika penjualannya tadi dilakukan secara kredit, maka akan mengurangi piutang dagang. Sehingga jurnalnya adalah debit retur penjualan, kreditnya piutang dagang. Sebaliknya, jika penjualan tadi dilakukan secara tunai, maka retur penjualan dicatat sebelah debit dan kreditnya adalah kas. Inilah penggunaan akun retur penjualan. Yang berikutnya, yang ketiga adalah akun pembelian. Akun yang digunakan untuk mencatat pembelian barang dagang, baik secara tunai maupun secara kredit. Ada dua metode dalam pembelian barang dagang. Yang pertama adalah metode fisik atau periodik. Ketika perusahaan melakukan pembelian barang dagang, maka akan mendebit akun pembelian. Sedangkan jika terjadi penjualan, maka akan mengkredit akun penjualan. Ini namanya metode fisik atau periodik. Tetapi jika menggunakan metode perpetual atau terus-menerus, maka ketika melakukan pembelian barang dagang, itu akan dicatat dengan mendebit akun persediaan barang dagang, di mana akan dicatat sebesar harga perolehannya. Sedangkan jika terjadi penjualan, maka akan mengkredit persediaan barang dagang sebesar harga pokok. Nanti kita lihat dalam proses pencatatannya. Nah, ini kita lihat ketika membeli barang dagang secara kredit, maka dengan metode fisik akan dicatat pembelian, kreditnya utang dagang. Maka ketika terjadi penjualan secara kredit, maka piutang dagangnya debit, kreditnya penjualan. Tetapi ketika menggunakan metode perpetual atau terus-menerus, maka ketika pembelian barang dagang, itu adalah debitnya adalah persediaan barang dagang, bukan pembelian. Sebenarnya kreditnya adalah utang dagang. Maka ketika terjadi penjualan secara kredit, maka akan dicatat piutang dagang debit, kreditnya penjualan. Nah, tetapi di samping mencatat piutang dagang dan penjualan, maka dicatat harga pokok penjualannya. Maka ditambah satu lagi jurnal, yaitu harga pokok penjualan. Barang yang terjual
Ya, kreditnya adalah persediaan barang dagang. Nah, untuk harga pokok penjualan nanti akan kita bahas dalam materi berikutnya. Bagaimana menentukan harga pokok penjualan. Nah, inilah penggunaan akun pembelian. Nah, selanjutnya adalah akun retur pembelian. Ya. Ketika perusahaan membeli barang dagang, ya, ada sebagian yang dikembalikan, barangkali tidak sesuai dengan pesanan atau rusak, maka pengembalian barang yang sudah kita beli tadi, maka dicatat dalam akun retur pembelian. Jika tadi kita perusahaan itu membeli secara kredit, maka pencatatannya adalah utang dagangnya di debit, kreditnya retur pembelian. Sebaliknya, jika perusahaan melakukan pembelian secara tunai, maka debitnya kas, kreditnya retur pembelian. Nah, inilah akun retur pembelian. Retur itu pengembalian. Yang kelima adalah akun beban angkut pembelian. Akun yang digunakan mencatat timbulnya beban angkut yang ditanggung oleh pembeli. Ketika perusahaan mengeluarkan beban angkut pembelian, maka akan dicatat dengan mendebit beban angkut pembelian, kreditnya kas. Ini akun beban angkut pembelian. Yang berikutnya, yang keenam adalah akun utang dagang. Akun yang digunakan untuk mencatat pembelian secara kredit dan pelunasan kewajiban atas pembelian tersebut. Nah, bagaimana proses pencatatannya dalam jurnal umum? Ketika perusahaan membeli barang dagang secara kredit, maka debitnya adalah pembelian, kreditnya utang dagang. Maka ketika melakukan pelunasan, ya, utang dagangnya di debit, kreditnya kas. Ya, ini akun utang dagang. Yang berikutnya, yang ketujuh adalah akun piutang dagang. Akun yang digunakan untuk mencatat penjualan secara kredit dan penerimaan pelunasan piutang atas penjualan tersebut. Nah, bagaimana proses pencatatannya dalam jurnal umum? Ya, ketika perusahaan menjual barang secara kredit, maka akan muncul namanya piutang dagang. Dicatat sebelah debit, kreditnya penjualan. Dan ketika perusahaan itu menerima pelunasan atas piutang dagang, maka dicatat kas sebelah debit, kreditnya piutang dagang. Ya, inilah penggunaan akun piutang dagang. Oke, berikutnya adalah yang ke-8, akun potongan pembelian. Akun yang digunakan untuk mencatat potongan yang diterima pembeli karena melunasi utang dalam masa potongan. Kita masih ingat dalam syarat pembayaran barang, ya, syarat pembayaran itu ada syarat misalkan 2N10, ya, 3N15 dan sebagainya. Maka ketika perusahaan memperoleh potongan pembelian, maka pencatatannya dalam jurnal umum yang kita lihat, debitnya utang dagang, kreditnya kas, ya, kas yang dibayarkan itu dikurangi sebesar potongan pembelian. Ya, saya ulangi, jadi utang dagangnya debit, kreditnya kas, ya, dikurangi dengan potongan pembelian. Maka potongan pembeliannya dicatat sebelah kredit. Yang berikutnya, yang ke-9 adalah akun potongan penjualan. Sebaliknya, ketika perusahaan itu menjual barang dagang secara kredit dan memberikan potongan, maka kita akan menggunakan akun potongan penjualan. Bagaimanakah proses pencatatan dalam akun potongan penjualan ini? Yang kita lihat, ketika terjadi pelunasan, ya, perusahaan berikan potongan, maka kas yang diterima ini akan berkurang sebesar potongan penjualan. Maka kita akan mendebit kas, kemudian mendebit potongan penjualan. Ya, kreditnya adalah piutang dagang. Ya. Ini namanya akun potongan penjualan. Jadi akan mengurangi kas yang kita terima karena perusahaan memberikan potongan penjualan. Kemudian yang 10, yang terakhir, yaitu akun beban angkut penjualan. Ketika perusahaan menjual barang dagang dan mengeluarkan beban angkut, maka akan dicatat dengan menggunakan beban angkut penjualan.
Nah, proses pencatatannya adalah dengan jurnal umum. Debitnya beban angkut penjualan, kreditnya kas. Ya. Demikian untuk materi kali ini. Selamat bertemu pada episode berikutnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.